Di tempat kami ada fenomena baru. Sebagian kaum muslimin menjamak sholat ketika ada hujan. Bagaimana hukum menjamak sholat ketika ada hujan lebat, Pak Ustaz? Hadis tentang sholat menjamak ketika hujan, hadisnya sahih. Tapi hujan di Arab setahun sekali. As-salatu wassalamu alaik. Apakah benar jika anak perempuan keluar rumah tanpa menutup aurat, sama saja ia telah menyeret ayahnya ke neraka? Anak perempuan yang keluar rumah tidak pakai jilbab, pakai baju you can see, you kamu, can bisa, see melihat. You can see, kamu bisa melihat ketiak anak saya. Nama ayahnya Dayus. Siapa namanya? Day bukan G. Kalau Gayus itu yang makan pajak tuh. D Dayus. La yadkhulul jannah, tak masuk surga Dayus. Walaupun haji ke Makkah, walaupun umrah setahun 2 kali, walaupun infak sedekahnya banyak, la yadkhulul jannata Dayus, tak masuk surga Dayus. Siapa Dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Ke masjid rajin, infak sedekah rajin, ke Makkah bolak-balik. Anak gadis dibawa anak lajang yang tak mahram, santai saja. Pak Haji, anak Pak Haji dibawa orang, ambulah ikhlas. Bini Pak Haji pakai baju tidak menutupi aurat, ambo ko tawakal, ambo serahkan saya pada Allah. Ku Haji wongak. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kalian wahai laki-laki adalah kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, kalian akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selangkah lagi kau mau masuk ke dalam surga, tapi kalau tidak kau suruh anak binimu menutup aurat, maka selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para laki-laki, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anak gadismu, adik perempuanmu, naro, dari api neraka jahanam. Kau Ustaz Somad, kau ceramah di Payakumbuh bukan main berapi-api. Jangan-jangan anak pedusinya ndak pakai jilbab. Anak ambo surang semata wayang, namanya Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Dan jangan adiaknya ndak lebih jilbab. Ambo anak patamu, anak adik ambo surang, namanya Jamaluddin, laki-laki juga. Begini Ustaz, dulu ketika umur 10 tahun saya pernah bernazar. Namun nazar itu sangat berat untuk ditunaikan, karena waktu itu saya bernazar, saya tidak memikirkan cara menunaikannya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Dan ketika saya bernazar tersebut, apakah saya sudah balik atau belum? Umur 10 tahun dulu belum balik, sekarang sudah balik. Karena orang sekarang dikarbit cepat ya, masakannya pakai pengawet, tontonannya dunianya. Maka banyak anak umur 10 tahun sudah akil balik, tapi dia tidak menyebut nazarnya apa. Jadi saya tak bisa menjawab apa nazar dia. Nazar saya puasa Pak Ustaz, tebus sekarang puasa. Nazar saya Pak Ustaz mau sholat di Masjidil Haram, menabung, mudah-mudahan bisa ke tanah suci Makkah. Nazar saya ingin minum tua Pak Ustaz. Oh tidak boleh. Semua nazar yang haram tidak ditunaikan, nazar itu otomatis batal. Ya Allah, kalau lulus ambo tes PNS tahun ini kau makan babi panggang ambo. Tidak. Tapi kalau nazar itu, nazar merubah yang sunat menjadi wajib. Kalau anak ambo lulus PNS tahun ini kau ambo berkurban ya Allah. Tapi kalau tidak lulus seumur hidup ambo tidak akan berkurban. Ini orang bakhil, ini orang pelit. Dia beribadah hanya karena ada pancingan. Kita beribadah ini mukhlisina lahud din. Tapi tentang nazar dalam Islam disyariatkan. Buka surat Ali Imran. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Imran punya istri
nama istrinya Hanna. Siapa namanya? Hanna. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna lama tak punya anak, lalu dia bernazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar kalau anakku ini lahir nanti jadi penjaga Baitul Maqdis. Ditakdirkan Allah, rahimnya pun punya anak. Imran punya istri Hanna. Hanna mengandung anak, itulah anak perempuan lahir bernama Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki bernama Hanna, punya suami Imran, punya anak Maryam, punya cucu Isa. Surat itu disebut dengan surat Ali Imran, keluarga Imran. Itu tentang nazar. Baik ibu-ibu yang bernazar, ya Allah, kalau anak ini nanti lahir ganteng, maka aku undang anak yatim piatu datang ke Buya. Buya, saya ingin anak saya ganteng, apa saya baca Buya? Banyak-banyak baca surat Yusuf. Maksud Buya supaya anak tadi imannya macam iman Nabi Yusuf. Inyo salah sangkut. Disangkonya anakku ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir PKI, pendek kete hitam. Buya, kecik Buya patang kalau baca surat Yusuf iko anak kan? Ambo dah adanya begitu kecik Buya. Ambo suruh baca surat Yusuf supaya imannya kuat, bantu iman Nabi Yusuf. Diajak Zulaika berzinanya ndak ambo. Iko emang anak ambo bantu iko. Kecik Buya, suaminya mana? Iko suami ambo. Ayo samo lah. Kecik Buya, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya kecuali kalau buah itu jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Kita beramal bukan karena mengharapkan macam-macam, tapi karena lillahi ta'ala. Di tempat kami ada fenomena baru. Sebagian kaum muslimin menjamak solat ketika ada hujan. Bagaimana hukum menjamak solat ketika ada hujan lebat, Pak Ustaz? Hadis tentang solat menjamak ketika hujan, hadisnya sahih. Tapi hujan di Arab setahun sekali, ditampe awak sehari 3 kali. Maka iko kondisional, namanya jamak takdim. Ketika maghrib itu hujan, maka Nabi menganjurkan kepada sahabat supaya isya ditarik ke maghrib, maka isya 4 rakaat jamak takdim, tidak qasar karena tidak ada safar. Karena hujan di Arab itu lengkap dengan angin puting beliung dengan debunya. Bagi yang kuliah di Mesir, di Makkah, di Madinah, di Maroko tahu bagaimana, dan dia datangnya hanya setahun sekali. Adapun kalau hadis ini dibawa ke tampe awak, maka indah akan pernah solat tamam, karena akan jamak-jamak terus. Maka apakah Buya Hamka tidak tahu masalah ini? Tahu. Apakah Syekh Abdul Malik Karim Amrullah tahu? Apakah Inyak Jahu, Inyak Candong tidak tahu? Tahu. Kenapa menjadi fenomena baru sekarang? Akibat dari membaca hadis tidak berguru. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari gurunya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko bahayanya membaca hadis. Nabi pernah menjamak ketika hujan. Awak hujan, apa kai? Guru kamu siapa? www.google.com. Makanya bertanya ke guru di pesantren, fasalu ahla dzikri, tanya alim ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Walau la anfabbatnaka laqad kitta